Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan begitu banyak nikmatan yang kita rasakan pada malam hari ini, sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan kita sama-sama membuat majelis ilmu, ya, dengan niatan sama-sama untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya di minggu sebelumnya, karena kemarin kita sempat libur 2 kali, dan kita sudah sampai tadaburnya pada soal Lail sampai ayat berapa ya kemarin ya? Ayat kelima nih, kalau nggak salah ayat kelima. Ya, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Lail dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sya'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Lail yang sebelumnya sudah kita jelaskan berkenaan tentang soal lain, bahwa surat Al-Lail ini surat yang turun sebelum hijrah, yaitu tepatnya turun ketika di kota Mekah, Makkiyah, dan termasuk pada surat yang diawali dengan sumpah. Berikutnya pada ayat yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila menutupi cahaya siang, yaitu malam. Ya. "Wan-nahari idza tajalla." Demi siang apabila terang benderang. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan makhluknya, dengan malam dan siang, dengan banyak hikmah yang Allah berikan pada malam dan siang hari, sudah kita jelaskan. Berikutnya pada ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasang-pasangan, ya. Dan begitu dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, dan sekali lagi tidak menciptakan dengan jenis lainnya selain dari laki-laki dan perempuan. Berikutnya yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ya, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan beberapa sumpahnya dengan hal yang berbeda antara malam dan siang, berlawanan, laki-laki dan perempuan berlawan-lawanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia condong kepada kebaikan, ada yang dia condong kepada keburukan. Ya, tidak semuanya sama. Ya, bermacam-macam usaha mereka. Ya. Yang kelima, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Maka di ayat ini juga para ulama menjelaskan, ya, bahwa ketika ada dalam satu kalimat, ya, satunya adalah amal soleh, amalan, yang kedua adalah ketakwaan, maka makna takwa di sini maknanya adalah menjauhi maksiat, menjauhi larangannya. Sedangkan ketika ada satu ayat atau satu kalimat yang tidak ada didahului dengan amal soleh, maka makna dari at-taqwa ini adalah mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ini maknanya keduanya. Ini pada ayat yang kelima. Dan berikutnya, ya, dijelaskan bahwa orang yang dia berinfak, ya, dia telah melakukan amalan soleh, dan tentunya ketika dia beramal soleh maka pasti banyak godaan yang akan nantinya terjerumus pada kesalahan-kesalahan pada amalannya. Maka bentuk kesalahan atau bentuk maksiat yang ketika orang itu berinfak, diantaranya dijelaskan bahwa ketika dia berinfak tapi riya, maka amalan sedekah yang dia lakukan itu sia-sia, ya, bisa berdampak pada kesia-siaan ketika dia hendak beramal soleh, yaitu berinfak. Ya, ketika infaknya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan ingin dipuji oleh manusia atau yang lainnya, karena riya begitu, maka amalan itu bisa rusak.
Berikutnya, ketika amal itu disertai dengan rasa ujub, sombong, ya, ketika dia beramal, berinfak, ya, tapi dengan niatan ingin memperlihatkan kepada yang lainnya bahwa dia mampu, bahwa dia merasa hebat dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia menggunakan hartanya untuk misalnya umroh berulang kali, karena Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan kesanggupan dirinya untuk setiap bulannya umrah misalnya, tapi dengan niatan agar orang lain merasa dirinya hebat, ya, maka umrahnya itu sia-sia. Harta yang dia infakkan untuk umrah itu jadi sia-sia karena rasa ujub, bangga diri dengan amal yang dia lakukan. Yang ketiga, mengungkit-ungkit sedekah kepada orang lain dan menyakiti penerimanya. Ya, jadi ketika memang dia mensedekahkan hartanya, ya, maka jangan sampai dia mengungkit-ungkit apa yang dia berikan kepada orang lain. Apalagi ketika misalnya kita dapati orang yang kita beri mungkin melakukan hal yang kita tidak inginkan. Ya, biasanya terjadi mengungkit-ungkit apa yang dia lakukan kepada orang yang diberi. Maka ini termasuk pada perkara yang bisa membuat infaknya itu tidak bermakna, tidak memiliki fadilah, memiliki pahala yang Allah akan berikan, tapi merusak amalan tersebut dengan dia mengungkit-ungkit, ya, pemberian yang dia berikan pada orang lain. Maka urusannya ketika orang yang diberikan harta oleh kita, diinfakkan, Islam diberbagi harta dengan orang itu, ya, maka dan ketika orang itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, maka urusan dia dengan Allah. Ataupun ketika orang yang kita beri sedekah itu ternyata menyakiti kita sebagai yang memberikan itu, maka itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita ketika mensedekahkan harta kita juga urusan kita dengan Allah. Ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, sebagaimana yang dirasakan oleh Abu Bakar, ya, ketika mendapati Aisyah radhiyallahu anha, anaknya, yaitu istri Rasulullah, yang difitnah, ya, dengan fitnah yang keji, dan orang yang diberikan pernah sering dibantu keluarga, salah satu keluarga ini selalu diberi bantuan oleh Abu Bakar untuk mencukupi keluarga tersebut, tapi ternyata keluarga tersebut juga mengviralkan, kalau bahasa kita, membuat viral fitnah itu, menjadikan dampak buruk pada keluarga sahabat Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar sempat marah dan mengungkit apa yang selalu diberikan oleh keluarga tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, ya, bahwa apa yang diberikan Abu Bakar kepada keluarga tersebut itu harusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia menyakiti hati orang yang memberikan, maka urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kita ungkit apa yang pernah kita berikan kepada mereka. Yaitu urusan dia dengan Allah, ketika memang dia menyakiti orang yang memberikan. Maka bagi kita yang bersedekah, maka jangan sampai mengungkit-ungkitnya. Maka orang yang sedekah itu paling bagus adalah ketika dia lupa dengan apa yang dia sedekahkan. Itu lebih bagus begitu, lupa, dah seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Itu insya Allah lebih aman dibandingkan ketika dia selalu mengingat apa yang pernah dia berikan kepada orang lain. Ya, yang keempat, mengeluarkan infak bukan pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan infak bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memberikan infaknya kepada suatu hal yang Allah murkai. Maka ini suatu hal yang nantinya infaknya itu tidak berarti, sia-sia. Yang kelima, berinfak sementara hutangnya belum dia bayar padahal sudah jatuh tempo. Karena sekali lagi yang kita sampaikan, infak hukumnya sunnah, sedangkan membayar hutang wajib. Maka ini perlu kita fahami begitu. Jangan sampai ketika kita bersedekah menghalangi kita untuk membayar hutang, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya kita bersedekah begitu, tapi tidak sampai menghalangi kita untuk membayar hutang, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau yang dilarang di sini adalah ketika dia berinfak malah kewajiban dia untuk melunasi hutang itu tidak terlaksana, itu yang dilarang.
Berikutnya ayat ke-6, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Ya. Jadi makna al-husna di sini yang terbaik dalam ayat ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ya, makna al-husna yang pertama di kalangan para salaf, orang-orang terdahulu, ulama terdahulu, yang menyatakan bahwa al-husna adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah, ya, adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, al-husna adalah surga maknanya, ya, membenarkan surga, al-husna. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu bil husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya ziyadah, yaitu para ulama menjelaskan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari makna ziyadah itu adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-husna di sini maknanya adalah surga. Ini makna al-husna, pendapat yang kedua. Berikutnya yang ketiga, al-husna di sini adalah bil khalafi minallah, ganti dari Allah. Dan pendapat ini yang lebih mendekati makna dari wasaddaqa bil husna. Pendapat yang ketiga, ketika dia berinfak maka harta yang dikeluarkan tersebut akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat ketiga ini yang paling berhubungan, paling tepat dimaknakan pada ayat wasaddaqa bil husna. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Karena ketika kita bersedekah, ya, dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ganti, dan Allah ganti lebih baik dari yang kita berikan. Ya, ini sebagaimana yang Allah firmankan. Dan pada ayat yang lain disebutkan yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini ayatnya masyhur nih, yang sering dibaca ketika penyampaian tentang sedekah, ya, motivasi untuk sedekah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas bagi Maha mengetahui. Jadi orang yang dia bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya, jauh lebih banyak dibandingkan apa yang telah kita sedekahkan, apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Jadi makna al-husna di sini lebih tepatnya adalah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, bagi orang-orang yang dia mensedekahkan hartanya, sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ayat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Ya, yaitu orang yang berinfak kemudian meyakini bahwasanya Allah akan memberikan balasan berupa ganti di dunia dan ganjaran pahala di akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya, jadi bagi orang yang dia mensedekahkan, berinfak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti di dunia dan di akhirat, dan Allah akan mudahkan, ya, urusannya semua. Ya, setelah itu Allah menyebutkan golongan yang kedua, yaitu mereka yang pelit dan bakhil. Ya, karena memang surat ini berkenaan tentang orang yang dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang bakhil, pelit, cetil. Kemarin orang yang dia berat untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Disebutkan setelah dia diberikan harta yang banyak, dia tidak salurkan ke jalan-jalan kebaikan, dia tidak butuh lagi dengan pahala dari Allah, dia merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Maka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir ini, yang dia merasa cukup dengan harta yang Allah telah berikan pada dirinya, karena kebanyakan orang yang dia pelit, orang yang sombong begitu nggih, maka dia tidak butuh ketika dia sudah merasa cukup. Ya, biasanya orang bilang itu lupa daratan begitu nggih. Karena sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, sombong dengan apa yang dia miliki, ya seakan-akan dia sudah tidak butuh apa lagi. Ya. Orang-orang yang orang-orang yang dia mendewakan uang bahasanya, yang dia berlebihan dengan harta, biasanya mereka merasa cukup dengan harta tersebut, maka dia tidak butuh dengan orang lain. Dan ini termasuk pada fitnah, karena orang itu butuh dengan orang lain, dan makhluk itu butuh dengan khalik, penciptanya. Walaupun dia memiliki apapun, maka dia tetap membutuhkan yang menciptakannya dan membutuhkan yang sesama dengan dirinya. Karena banyak orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia tidak butuh dengan yang lain. Bahkan pernah ada beberapa kisah dari teman-teman saya yang terkena fitnah harta begitu, maka dia mendewakan uang, apapun dia bisa beli dengan uang, termasuk dia tidak perlu menikah katanya begitu, tidak perlu menikah. Kalau dia butuh laki-laki, tinggal beli laki-laki saja. Kalau dia butuh, sampai seperti itu. Padahal ya itu hanya sementara. Jika dia merasa tidak butuh lagi dengan pahala Allah, apalagi dengan orang lain, dia merasa tidak ada urusan lagi dengan orang lain, yang penting hartanya banyak, dia enggan mengeluarkan hartanya karena menganggap mencari harta itu tidak mudah. Ya, sebagaimana Fir'aun, kita dapati Fir'aun karena merasa dirinya punya kekuasaan, punya harta yang melimpah, ya, dia sampai lupa bahwa dia adalah seorang makhluk. Ya, seakan-akan dia memiliki segalanya, sampai dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Ya, dikarenakan dia merasa dirinya memiliki semuanya, tertipu dengan dunia, padahal dunia tidak dibawa sampai meninggal. Ya, maka jangan banyak, ya, karena banyak manusia yang terlena dengan dunia. Ya. Yang kesembilan, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan yang terbaik. Ya, dia tidak meyakini adanya ganti dari Allah. Orang yang pelit, ya, itu tidak merasa dirinya mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa jika dia mengeluarkan hartanya, maka uangnya akan berkurang. Ya, orang yang pelit itu ketika dia memberikan sebagian hartanya, dia merasa hartanya itu mulai berkurang. Ya, tidak ada gantinya, tidak bertambah lagi. Ya, sehingga orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Jadi kalau dia kehilangan sesuatu yang dia miliki, semakin mereka kerasa tercekik. Ya, bagi orang yang dia punya sifat bakhil, sifat pelit. Ya, adapun setiap orang yang berinfak semakin lega. Orang yang selalu bersedekah, tidak pelit tidak ada rasa pelit pada dirinya, maka ketika dia mensedekahkan hartanya, bukannya merasa sempit dadanya, tapi semakin lega. Merasa tanggung jawabnya semakin berkurang, hisabnya semakin mudah. Ya, karena sekali lagi orang yang dia mengumpulkan harta begitu dan dia tidak memberikan harta itu kepada tempat yang baik, maka pastinya hisabnya lebih banyak. Hisabnya lebih banyak. Maka orang yang dia bersedekah, maka semakin dia banyak bersedekah, berinfak, maka dalam hatinya ada kelegaan. Ya, ada. Oleh karenanya Asy'ari ini seorang ulama yang rahimahullah menyebutkan di antara datangnya kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain, di antaranya dengan berinfak, memikirkan orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain, itu sebab datangnya kebahagiaan.
Saya pernah dapat beberapa kisah orang-orang yang dia sudah merasakan puncaknya merasakan puncaknya kelezatan dunia. Maksudnya di awal ini orang Cina orang Cindo, orang Cina Indonesia. Dia pernah cerita bahwa dulu dia seorang yang miskin. Bapaknya tidak mau mengurus dia, ditelantarkan di 2 anak dan 1 ibu, istrinya maksudnya begitu sampai istrinya itu hampir ODGJ begitu udah gangguan jiwa mentalnya, dan dia istilahnya intinya suami ini tidak mau bertanggung jawab dengan istri dan kedua anaknya. Tapi anak yang tertua dia masih punya tanggung jawab sebagai anak paling tua. Maka dalam keadaan dia punya adik 1 masih kecil, dan dia punya ibu yang mulai gangguan jiwa dikarenakan ditelantarkan suaminya, maka dia berusaha untuk mengejar untuk tidak susah. Dia tidak rela ibu dan adiknya merasa kesusahan. Maka dia singkat ceritanya dia berusaha untuk bekerja keras untuk memperoleh harta, tapi ini orang non muslim kalau nggak salah sampai akhirnya dia memiliki segalanya, sampai kalau beli belanja itu nggak perlu lihat harga, saking dia punya harta untuk membeli yang dia inginkan. Tapi yang dia rasakan adalah kesempitan, karena bingung, nggak punya tujuan. Yang dia tuju udah capai, dia punya rumah di mana-mana, usaha di mana-mana, punya mobil apapun dia bisa beli, sampai miliaran dia bisa beli. Tapi habis itu dia bingung harus mau kemana, karena dia nggak punya tujuan lain selain itu. Sampai akhirnya yang dia rasakan kayaknya akhir kebahagiaan itu adalah mati. Makanya ketika dia di hotel pada tingkat keberapa dia loncat bunuh diri, karena dia sudah merasakan puncaknya harta yang sudah dia cari, tujuannya sudah kecapai. Maka dia jatuh, tapi qadarullahnya Allah tidak tidak mengambil nyawanya. Tapi pastinya masih banyak patah tulang dan sebagainya, tapi Allah sembuhkan. Sampai intinya dia merasakan bahagia ketika hartanya itu disedekahkan pada orang lain. Dan ketika hartanya itu diberikan pada orang lain, lihat senyum orang itu, ada rasa kebahagiaan tersendiri. Ada rasa kebahagiaan tersendiri. Maka orang yang dia banyak hartanya, sudah memiliki banyak harta, ketika dia sedekahkan kepada orang yang dia memang membutuhkan, maka ada kebahagiaan tersendiri. Sebagaimana juga yang pernah kita sampaikan di pertemuan dah lama sekali. Jadi ada orang TKW dari Jawa Barat yang dia mendaftarkan dirinya untuk bekerja di Saudi Arabia. Maka ketika karena kondisi begitu dia harus berusaha untuk mencari uang, padahal dia habis dari melahirkan. Dikarenakan dia adalah tulang punggung keluarga, dia sudah tidak ada suami, dan dia habis dari melahirkan, dia butuh untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih bayi itu. Maka dia memberanikan diri untuk mendaftarkan dirinya menjadi TKW. TKW di Saudi Arabia. Setelah dia kontrak, kalau di Saudi kontrak berapa tahun begitu maka kontraknya itu 2 tahun. Kontraknya 2 tahun. Setiap malam ibu ini menangis karena memikirkan anaknya yang baru lahir di Indonesia. Sekalian dia selalu memeras susunya, karena posisi sudah penuh dan tidak ada yang meminum karena bayinya di Indonesia. Setiap malam. Maka tuan rumahnya juga, karena ibu-ibu juga sama ibu-ibu di rumahnya itu, melihat setiap malam ada tangisan di kamar mandi. Dia tengok ternyata pembantunya TKW itu setiap malam. Maka ketika beberapa hari kemudian ditanya apa yang membuat kamu menangis Ketika ditanya, pembantu itu mengatakan bahwa dia meninggalkan anak yang baru dia lahirkan di Indonesia, dan dia terpaksa harus meninggalkan rumahnya, anaknya, dikarenakan dia harus memenuhi kebutuhannya. Maka dia mendapatkan TKW. Maka dikarenakan kasihannya kasihan dari majikannya itu, kasihan karena dia seorang ibu meninggalkan anak yang baru dilahirkan, maka bahasanya yang punya rumah begitu tuannya itu
maka memberikan semua gajinya selama 2 tahun dan suruh pulang, padahal dia belum sampai genap 1 bulan di situ. Dikasih gaji selama sepakatan 2 tahun itu, kontraknya 2 tahun, dikasihkan semuanya, langsung suruh pulang untuk menemui anaknya. Maka pada keesokan harinya, karena ibunya ini yang memberikan uang itu, yang membebaskan pembantunya untuk pulang ke Indonesia, dia punya penyakit kanker stadium 4, saya lupa entah penyakit kanker otak atau darah, antara 2 itu. Nah, ketika dicek kontrol, ternyata ketika dilihat sama dokter hilang, sedikit pun nggak ada kanker sedikit pun. Heran dokter, kenapa kok bisa hilang, padahal di bulan lalu dicek ternyata masih banyak, udah istilahnya udah masuk stadium 4 begitu. Tapi ketika dicek berikutnya, di bulan berikutnya, ternyata sudah hilang habis semuanya. Karena ketika dia melihat begitu, pembantunya diberikan uang kerja 2 tahun itu dan disuruh pulang untuk menemui anaknya, dia melihat kebahagiaan di wajah ibunya yang dibantu. Ketika melihat itu, dia merasakan kebahagiaan yang berbeda. Orang yang memberikan ketika melihat orang yang dibantu itu senang, dia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelum-sebelumnya yang dia pernah rasakan kebahagiaan lainnya. Ya, pemicu itu yang membuat ada zat tertentu yang bisa membuat kanker-kankernya itu bisa hilang. Maka banyak, ini cuma salah satu kisah dan kisah itu banyak sekali. Orang-orang yang dia sudah terkena diagnosa penyakit tertentu, tapi ketika dia memberikan suatu hal dan orang yang diberikan itu bahagia, melihat raut bahagia itu membuat dia juga bahagia. Bahagia itu yang membuat penyakit itu bisa sembuh, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dia bersedekah dengan niatan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ganti dengan lebih baik. Maka orang yang memberikan itu pasti ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain. Yang ke-10, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Bagi orang yang bakhil, bagi orang yang pelit. Seorang yang punya banyak harta tetapi infak untuk acara-acara kebaikan dia berat hati mengeluarkannya, berbeda halnya jika dalam acara kemaksiatan, maka dia rela uangnya keluar banyak. Inilah di antara hukum Allah padanya, uangnya habis untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Sungguh semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan, seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dan lainnya menyebutkan tafsiran lain tentang ayat ini, bahwa fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra berkaitan dengan takdir. Berkaitan dengan takdir. Yang beriman akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan dan menuju surga, yang tidak beriman akan dimudahkan jalannya menuju keburukan dan neraka jahanam. Ini termasuk pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Bagi Allah yang emang Allah inginkan dia pada suatu kesukaran, pada kesusahan, maka Allah akan berikan jalan yang buruk, mudahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka kebahagiaan itu bukan diukur dari ketika dia memiliki harta yang banyak, tapi bagaimana dia diberikan harta yang banyak dan dia bisa menggunakan jalan yang terbaik. Bagaimana dia menjadikan harta yang Allah berikan itu ke jalan-jalan yang Allah ridhai, dan mencegah dari menginfakkan pada jalan-jalan yang Allah murkai. Maka ini sangkut pautnya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Maka yang perlu kita ketahui, perlu kita camkan pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, bahwa harta tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
Harta yang kita miliki itu tidak berguna sama sekali dengan diri kita ketika Allah sudah jadikan kita binasa. Walaupun di sini ya binasa di sini para ulama ada dua penafsiran makna ya. Ada yang mengartikan dengan binasa dengan terjerumus dalam neraka, pastinya begitu ya. Orang yang dia masuk neraka ya sudah, hartanya sama sekali tidak bisa berguna bagi dirinya sama sekali. Ya, nggak bisa kita harta yang kita miliki sebanyak apapun yang kita miliki ya membuat malaikat penjaga neraka untuk membebaskan kita, nggak mungkin ya. Karena harta itu tidak bisa bermanfaat bagi diri kita ketika masuk neraka. Dan juga ada yang mengartikan binasa di sini adalah kematian, mati ya. Maka kalau sudah mati tidak berguna sama sekali harta yang sudah kita miliki sebanyak apapun, mau rumah banyak, mobil banyak begitu ya, apapun yang kita miliki banyak, harta-harta itu tidak akan sama sekali berarti bagi diri kita sama sekali. Hanya bagaimana ketika kita menggunakan harta tersebut ya. Kalau harta kita gunakan dengan baik, insya Allah itu berguna ya. Tapi kalau misal harta itu masih ada dan tidak dimanfaatkan, itu yang akan hisab ya. Jadi harta yang kita miliki ketika dia digunakan untuk suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, jadi amal soleh, pahala. Tapi kalau misal harta itu kita gunakan untuk maksiat, jadi dosa pastinya itu. Tapi harta yang kita tidak gunakan apa-apa, cuma dikumpulkan saja begitu ya, kita digunakan itu jadi hisab ya, dihisab semuanya itu sampai perpen yang kita miliki di kantongnya semua akan dihisab. Ya, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak yang dihisab. Ya, ini yang perlu kita juga pahami. Ya. Beda sama orang yang punya mobil 1 sama orang yang punya mobil 5, beda hisabnya. Lebih panjang yang punya mobil 5. Ya, seorang laki-laki yang punya istri 1 sama istri 4 juga beda nanti. Ya, hisabnya juga panjang. Ya, istrinya panjang. Jadi panjangnya atau tidaknya ketika persidangan ini tergantung apa yang dia miliki. Ya, walaupun juga kita sampaikan ketika nantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan dari mana harta yang kita peroleh, itu pun sudah orang-orang sudah diam bingung mau untuk menjawabnya. Apalagi dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana hartamu digunakan? Udah susah itu udah. Ya, pertanyaan pertama saja sudah bingung kita jawabnya. Apalagi di zaman fitnah zaman sekarang. Ya, kita tidak bisa, kadang susah untuk membedakan mana ini peroleh dari hal yang haram, ini yang halal. Kadang kita bingung, kadang malah subhat bisa tengah-tengah di antaranya. Apalagi ketika Allah sudah tanya bagaimana kita menggunakannya, udah susah kita. Ya. Maka orang-orang ini adalah orang yang disifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta enggak digunakan, cuma dihitung-hitung aja. Itu dihisab itu Pak. Yeah. Orang pelit itu seperti itu. Jadi cuma mengumpulkan aja. Yeah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ketika dia telah memperoleh banyak harta, dia mengira harta itu bisa mengekalkannya. Yeah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke neraka hutamah. Bagi orang-orang yang dia suka mengumpulkan harta, pelit, tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan, tidak memberikan kepada jalan yang Allah ridhai. Ya. Ayat yang ke-12, inna alaina dal huda. Ya, sungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, yaitu tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Allah mengirim para rasul untuk menjelaskan mana jalan kebenaran dan mana jalan keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan rasul dari kalangan kita manusia untuk memperingatkan mana yang jalan benar, mana yang salah. Tergantung kita mau mengetahuinya, mencarinya atau tidak. Ya, Allah sudah memberikan semuanya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain."
dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Allah telah beritahu mana yang jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Kita tahu sedekah itu jalan yang baik, pelit itu jalan yang buruk. Jelas, sudah banyak ya hujah-hujahnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya, ada dua jalan. Ada orang yang dia mensyukuri ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan petunjuk itu, ada yang kufur, mengingkari dan tidak menjalankan petunjuk yang telah diberikan kepadanya. Ya. Ayat yang ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ya, jika manusia itu telah mengetahui bahwa dunia beserta akhirat itu milik Allah, Allah lah yang mengatur keduanya. Ya. Lantas kepada siapa lagi dia harus menyembah dan beribadah kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dunia dan akhirat ya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang ke-14 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anzartukum naran talazza." Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang neraka yang menyala-nyala. Allah mengingatkan akan neraka yang menyala-nyala terhadap orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya, yang tidak beriman dengan hari akhir, yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Nu'aim bin Bashir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka. Ya, Rasulullah mengulanginya 3 kali. Seandainya seorang berada di pasar, niscaya dia akan mendengarnya dari tempatku ini. Dia Nu'man berkata sampai selendangnya yang ada di pundak beliau jatuh ke kakinya. Saking Rasulullah keras mengingatkan berulang kali akan dahsyatnya neraka. Ya. Peringatan dari beliau menunjukkan akan dahsyatnya neraka jahanam. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahkan siksa paling ringan, yaitu bara api yang diletakkan di kakinya, kemudian ontaknya mendidih akibat panasnya. Ya, jadi hukuman yang paling dahsyat, paling ringan di neraka jahanam itu ketika bara api diletakkan pada kakinya, otaknya mendidih. Ya, ini paling ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna ahwana ahlil nari adaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhwasi qadamaihi khamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Ya, sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang diletakkan pada telapak kakinya 2 batu bara dari neraka, kemudian otaknya mendidih karena sebab panas keduanya. Itu paling ringan. Dan siapa yang merasakan itu, Bapak Ibu? Siapa Bu yang merasakan? Yang dimaksud dari ayat apa hadis ini? Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Hadis ini menjelaskan yang dialami oleh Abu Thalib, paman Rasulullah yang paling Rasulullah sayangi, yang dari awal sampai akhirnya hayatnya melindungi Rasulullah. Ya, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memasukkan dia dalam neraka, tapi Allah ringankan azabnya. Yaitu ringankan dengan dia ketika kena bara api mendidih otaknya. Ini paling ringan. Paling ringan itu. Ya, dan yang diberikan kepada pamannya Rasulullah itu Abu Thalib. Ya. Padahal ini Masya Allah, ini kalaupun kita mendapati kisah dari Abu Thalib ini, harusnya kita banyak merenung begitu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia di zaman sekarang yang tidak pernah melihat Rasulullah,
ya, tapi beriman kepadanya. Sedangkan Thalib, pamannya Rasulullah, kerabatnya Rasulullah, sering melihat Rasulullah, bahkan melihat turunnya ayat Al-Quran, ya, tapi Allah tidak berikan hidayah. Jadi perlu kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah melihat turunnya ayat. Sebab turunnya ayat belum pernah melihat begitu, ya. Rasulullah belum pernah melihat, tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga dikisahkan oleh Imam Malik, ya, beliau mengatakan Umar bin Abdul Aziz salat maghrib mengimami kami, lalu dia membaca surah Al-Lail, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka, ya. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz ini imam maghrib membaca surah Al-Lail dan bertepatan pada ayat fa'anzartukum naran talazza, tatkala sampai pada ayat yang menyala-nyala, okay, maka beliau pun menangis karena beliau faham tentang makna itu. Beliau menangis dan beliau tidak mampu melanjutkan ayatnya karena menangis. Akhirnya beliau mengganti dengan surat lainnya, ya, karena memang ayat ini sangat peringatnya sangat keras oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia bakhil terhadap harta yang telah Allah rezekikan kepada dirinya, ya. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, ya, khalifah yang sangat terkenal sekali, ya, dan masuk khalifah yang dia punya sikap zuhud dan wara, ya, dia zuhud dengan harta, ya. Kalau kita belajar biografinya, baca biografinya, ya, ini termasuk khalifah yang perlu kita pelajari berhubungan dengan soal Al-Lail. Karena beliau semua hartanya diberikan kepada Baitul Mal pada zamannya, sampai kalau nggak salah yang saya ingat harta yang dia miliki ketika beliau meninggal itu cuma 2 helai pakaian saja. Harta yang lainnya itu disedekahkan ke Baitul Mal semuanya. Padahal beliau ini termasuk orang kaya sekali dulu zaman sebelum jadi khalifah. Sampai saking kayanya Bapak Ibu sekalian, nggih. Kalau kita nggih, sekaya-kaya kita begitu nggih. Kalau misalnya bajunya kotor, kita cuci nggih, Bu. Kalau Umar bin Abdul Aziz tidak, kotor dibuang, beli yang baru. Saking kayanya, saking glamornya luar biasa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sampai Allah berikan amanah menjadi khalifah, Allah jadikan khalifah yang zuhud. Ya, saking bagusnya dia mengelola harta itu sampai rakyatnya tuh tidak ada yang miskin, semuanya merasakan kemakmuran. Ya, maka sampai para sejarawan ini mencantumkan Umar bin Abdul Aziz itu pada khalifah yang kelima. Padahal khalifah itu ada 4. Ya, tapi karena bagusnya beliau sampai para sejarawan mencantumkan beliau pada khalifah yang kelima. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan terlalu cepat, mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan saya mau ngejar sampai selesai tapi nggak bisa ternyata. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.